Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Ilyas, calon guru penggerak dari UPT SMP Negeri 5 2 Pitue, Kabupaten Sidenreng Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelasnya disiapkan. Siap, gerak. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini pertemuan kita yang kedua ya, setelah pembelajaran kita minggu kemarin ya. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tidak ada yang sakit? Oke, bagus. Hari ini bersemangat untuk belajar? Semangat. Oke. Kemudian ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Oh, Samsuar ya. Jadi ada teman kita satu yang berhalangan hadir hari ini, yaitu Samsuar. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya ingin anak-anakku fokus dalam belajar. Masih diingat S-breaking kita yang kemarin, tepuk 1 sampai tepuk berapa? Tepuk 5. Oke, kita mulai dari tepuk 1 ya. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, untuk memusatkan perhatian kita, kalau saya bilang cacing, kamu bilang Panjang, pendek. pendek. Ini kalau saya bilang ular, Panjang. panjang. Oke? Konsentrasi ya, konsentrasi. Konsentrasi. Pada suatu hari saya pergi memancing dengan menggunakan umpan cacing. Kemudian saya pergi memancing, ternyata saya ketemu dengan ular. Oke, semua sudah konsentrasi ya, berarti sudah siap untuk belajar. Oke, anak-anakku sekalian, coba perhatikan ya. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Bapak akan menampilkan beberapa gambar dan kita akan mendiskusikannya bersama. Gambar apa itu? Bisa ya? Oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Berhubungan dengan pekerjaan. Apa yang cari itu? Minyak. Apa yang cari? Minyak. Minyak. Ada lagi yang lain? Tambang? Tambang minyak. Oke, tambang minyak. Jadi gambar yang pertama ini berkaitan dengan tambang, ya. Sekarang kita masuk ke gambar yang kedua. Ada yang bisa mendefinisikan gambar yang kedua? Naikkan tangannya. Naikkan tangannya, apa itu? Memperbaiki jalanan. Memperbaiki jalanan.
Berarti kalau memperbaiki jalanan ada pekerjaannya apa itu? Kontraktor jalanan. Oke. Sekarang yang ketiga. Apa ini? Naikkan tangannya. Ada? Silakan. Oke. Dokter. Ya, dokter. Nah, di dokter ini banyak peralatan yang ada ya. Banyak. Nah, sekarang selanjutnya yang ini. Naikkan tangannya. Oke. Astronot. Nah, bagus, astronot. Sepakat semua itu astronot? Jadi astronot, ilmuwan luar angkasa ya. Oke. Nah, gambar yang selanjutnya. Pelayar boleh. Pelayar itu ada namanya apa lagi? Apa lagi yang bawa kapal laut? Apa lagi namanya? Kapten kapal. Oh, kapten kapal. Oke. Selanjutnya, gambar selanjutnya. Kalau ini mungkin pasti bersemangat semua. Apa namanya, Kak? Kapal apa? Kapal selam. Oke, yang membawa kapal selam, kru kapal selam. Kru kapal selam itu banyak ya, banyak. Ada yang khusus begini saja kerja. Ada yang begitu saya. Ya. Nah, sekarang yang selanjutnya. Pilot. Pilot, oke, pilot. Jadi pilot itu tidak hanya menerbangkan ya. Banyak hal yang dia pelajari. Sekarang oke. Dari gambar itu tadi, hari ini kan kita akan mengukur. Mengapa kita perlu belajar tentang pengukuran? Karena semua aktivitas yang kita lakukan nanti, pekerjaan yang kita lakukan, itu semua berpengaruh. Dipakai semua itu pengukuran. Mau jadi kontraktor jalan, pasti pakai apa? Pengukuran. Mau jadi pilot, pasti mengukur. Jadi itulah pentingnya pengukuran. Jadi pengukuran itu sangat penting ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk di tujuan pembelajaran, saya ingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang kita punya ya. Di keyakinan kelas yang kita punya kemarin, salah satunya apa sih? Apa sih keyakinan kelas kemarin? Disiplin. Ya, salah satunya adalah disiplin. Jadi kalau disiplin berarti kita harus disiplin dalam belajar. Ya kan? Nah, ada juga yang apa lagi? Saling menghormati. Oke, saling menghormati. Berarti kalau saling menghormati, kita harus menghargai pendapat teman ya. Tidak boleh berkata-kata yang tidak baik dan sebagainya ya. Nah, itu keyakinan kelas yang saya ingatkan hari ini. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep pengukuran dengan benar. Kemudian, melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi alat-alat ukur. Kemudian yang ketiga, nantinya kita memahami fungsi dari alat-alat ukur. Jadi ada 3 ya. Jadi apa itu pengukuran? Jadi kita akan bahas tentang itu. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis alat untuk pengukuran. Kemudian yang ketiga, fungsi dari alat ukur tersebut. Oke. Nah, untuk kegiatan kita yang pertama, kegiatan kita ini kita akan menonton sebuah film pembelajaran. Kemudian nantinya anak-anakku sekalian akan menyebutkan dan menjelaskan tentang apa yang anak-anakku nontonan tadi ya. Bisa ya? Oke, kita siap-siap untuk menonton. Siapkan alat tulisnya. Perhatikan dengan seksama video yang Bapak tayangkan. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Pernahkah kalian mengukur benda-benda yang ada di sekitarmu? Seperti beratnya buku, panjangnya dasi, atau lebar dari papan tulis?
Kita bisa mengukur suatu benda menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Kita bisa mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris atau meteran. Sedangkan untuk mengukur berat dari benda, satuan bakunya adalah kilogram, ons, atau gram. Kalian bisa mengukur menggunakan timbangan. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Untuk mengukur panjang dari suatu benda, kita bisa menggunakan jengkal, depa, atau hasta. Untuk mengukur berat dari benda, kita bisa menggunakan alat pengukur lain, seperti 3 buku sama beratnya dengan 8 jeruk. Nah, sekarang kita akan mengukur panjang berat pinggang dengan satuan tidak baku, menggunakan jengkal. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti panjang dari ikat pinggang tersebut adalah 10 jengkal. Sekarang kita akan membandingkan dua benda berikut menggunakan alat pengukur lain, yaitu kelereng. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita hitung, berat dari satu botol sama dengan 7 kelereng dan berat dari satu kaleng sama dengan 5 kelereng. Jadi, benda yang paling berat adalah botol. Sekarang kita akan membandingkan panjang benda menggunakan satuan baku. Perhatikan gambar berikut. Gambar A, B, dan C. Gambar A memiliki panjang 11 cm. Gambar B memiliki panjang 7 cm. Sedangkan gambar C memiliki panjang 8 cm. Jadi, yang paling panjang adalah gambar A. Sekarang kita akan membandingkan berat dari beberapa benda berikut. Yang pertama, ada telur, beratnya 3 kg. Ada beras, beratnya 2 kg. Duku, beratnya 1 kg lebih 1 ons. Dan melon beratnya 2 kg lebih 2 ons. Kira-kira mana ya benda yang paling berat dan yang paling ringan? Ya, yang paling berat adalah telur dan yang paling ringan adalah duku. Kita lihat videonya tadi. Nah, di video tadi, apa yang bisa kalian dapat dari menonton video tadi? Satuan yang sudah diterapkan secara internasional, satuan yang tidak diterapkan dengan satuan. Oke, tadi katanya temannya ada satuan yang ditetapkan secara internasional, ada juga satuan tidak ditetapkan secara internasional. Jadi kalau begitu ada berapa satuan? Ada dua, yaitu satuan baku dan tidak baku. Oke, apa lagi yang kita dapat dari gambar tadi?
Ada berapa alat ukur yang kamu lihat tadi di situ? Jangkal, Jengkal. Kedua, hasta, hasta. Ketiga, depa. depa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, adakah yang berhubungan dengan pengukuran di situ tadi? Jadi pengukuran itu ada dua. Pengukuran apa tadi? Tidak baku dan oke. Jadi kesimpulan kita dari hasil menonton tadi, pengukuran itu ada berapa? Ada dua. Apa itu? Sebutkan. Pengukuran Tidak baku. tidak baku dan Baku. baku. Oke. Selanjutnya alat ukurnya juga ada. Ada berapa? Ada? Dua. Tidak baku. Tidak baku dan Baku. baku. Nah, kegiatan kita yang kedua adalah, jadi kegiatan kita selanjutnya adalah kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua adalah, hari ini saya akan membagikan lembar kerja kepada setiap kelompok. Namun sebelumnya kita bagi dulu kelompoknya ya. Nah, oke. Saya mulai dari sini berhitung. 1, 4. Satu lagi. 3, 4, 1, 2. Nomor 1 berkumpul di sini. Silakan cepat. Kelompok 2 berkumpul di sini. Nomor 2 berkumpul di sini. Nomor 3 berkumpul di sini. Nomor 4 berkumpul di sini. Ada satu kelompok itu jumlahnya 4 ya, yang kelompok 4. Oke, selanjutnya proses pembelajaran kita lanjutkan ya. Jadi saya berikan lembar kerja masing-masing kelompok ya. Oke. Nah, dalam kegiatan kita kali ini, anak-anakku sekalian akan mencari jenis-jenis alat ukur, ya. Mencari jenis-jenis alat ukur yang mana digunakan untuk mengukur besaran panjang, yang mana untuk besaran massa, yang mana untuk besaran suhu dan waktu. Untuk kelompok 1, dikerjakan semua dulu LK-nya, kemudian nanti presentasinya dalam bentuk sesuai dengan yang anak-anakku sekalian inginkan. Kelompok 1 kan ingin dalam bentuk apa kelompok 1 tadi yang diinginkan? Dalam bentuk diagram panah atau peta konsep. Kemudian kelompok 2 dia ingin dalam bentuk apa tadi itu? Tempel-tempel ya? Oke. Kelompok 3 mengisi LK yang ada ya. Mengisi saja LK yang ada. Nah, kelompok 4 mengisi LK yang ada tapi presentasinya dengan menggunakan katanya menggunakan alat secara langsung. Ya. Nah, untuk kelompok 1 silakan bekerja untuk membuat diagram panahnya atau peta konsepnya. Saya kasih 4 ya, 4 warna. Kemudian warna birunya itu kan ya. Untuk kelompok 2 nih. Oke. Oke, berembuk semua ya. Silakan isi LK-nya, kemudian ini juga diisi LK-nya.
Nanti ini presentasinya tadi bilang ini alatnya ini. Nah, terserah. Bilang masing-masing, ada yang 2, ada yang 1. Yang ini. Ya. Ada yang pakai jam tangan. Ini 2. Nah, ini 1, ini 2, ini 2. Oke. Silakan dikerjakan. Oke, kelompok 1 silahkan mengisi LK-nya, kemudian alat ukurnya ditulis dalam bentuk peta konsep ya, dalam bentuk peta konsep. Untuk kelompok 2, ya ditentukan dulu mana yang masuk besaran panjang, mana besaran. Penjelasannya ada di sini. Nanti tulis juga namanya di bawahnya ya. Perbaiki juga susunannya ke bawah ya. Oke ya, sudah bisa bekerja ya? Oke, lanjutkan nak, lanjutkan. Nah, untuk kelompok 3 silahkan isi LK-nya, nanti dipresentasikan sesuai dengan LK yang didapat ya. Oke, selamat bekerja ya. Oke, untuk kelompok 4, jadi disesuaikan dengan alat yang ada ya. Jadi ditulis nama alatnya, apa fungsinya, yang mana alatnya yang ada. Jadi yang ada saja alatnya nanti yang dipresentasikan. Ya. Oke. Selamat bekerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan alat ukur. Alat ukur besaran panjang. 1. Mister. 2. Roll meter. 3. Jangka sorong. 4. Mikrometer skrup. Alat ukur besaran massa. 1. Neraca 2 lengan. 2. Neraca lengan gantung. 3. Neraca haus. 4. Neraca pegas. 5. Neraca digital. Alat ukur besaran waktu. Arlodi. 2. Stopwatch. 4. Penunjuk waktu elektronik. Alat ukur besaran arus listrik. Amperemeter. Alat ukur besaran suhu. Termometer. Demikian presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi telah melakukan proses diskusi kelompok. Aplaus dulu untuk kita semua. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita simpulkan dulu apa pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Ada yang bisa menyebutkan apa itu pengalaman kita tadi? Saya Pak. Silakan. Pengukuran adalah pembandingan nilai besaran yang diukur dengan besaran nilai yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Oke, itu adalah pengertian dari pengukuran. Oke, aplaus untuk teman kita. Selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan alat ukur yang dipakai untuk mengukur besaran panjang? Nah, silakan. Mister, roll meter, jangka sorong, mikrometer skrup. Bagaimana jawabannya, sudah benar? Oke, aplaus untuk teman kita. Oke, selanjutnya apa yang bisa menyebutkan contoh alat ukur besaran massa? Oke, jadi teman kita akan menjelaskan alat-alat ukur yang termasuk besaran massa. Oke, silakan.
neraca dua lengan, neraca lengan gantung, neraca haus, neraca pegas. Oke, jadi mulai dari neraca, timbangan, dan sebagainya. Benar ya? Oke, aplaus untuk teman kita. Nah, kemudian selanjutnya, ada yang bisa menyebutkan alat ukur besaran waktu? Oke, silakan. Stopwatch dan jam tangan. Jadi yang termasuk besaran waktu adalah stopwatch dan Jam tangan. Benar ya? Oke, aplaus untuk kita semua. Nah, satu lagi. Alat ukur untuk mengukur suhu apa namanya? Termometer. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk setelah ini kita akan mengerjakan tugas masing-masing di rumah, ya. Jadi ada tugas rumah yang Bapak akan berikan, yaitu membuat rangkuman pelajaran kita hari ini. Jadi rangkuman itu sesuai dengan keinginan kalian. Tugas ini silahkan dikerjakan di rumahnya dan distorkan besok pagi ya. Distorkan besok pagi. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking terakhir. Oke, sebelum kita pulang ya, kita mulai dari tepuk-tepuk saya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum anak-anakku pulang, saya ingatkan bahwa ketika kita pulang nanti, kita hendaknya mematuhi aturan lalu lintas di jalan ya, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan dihindarkan. Nah, sebelum kita keluar, saya tanya lagi kembali, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Apa lagi? Senang. Jadi hari ini perasaannya? Senang, gembira, riang ya. Oke, terima kasih atas atensinya mengikuti kegiatan kita hari ini. Saya akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Assalamualaikum Pak.